Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnia Gina Permata dari Universitas Komputer Indonesia dengan NIM 105181121 dari jurusan Sistem Informasi 3. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas Enterprise Arsitektur yang diampu oleh Ibu Imelda Pangaribuan STMP. Di sini saya akan menjelaskan apa sih Enterprise Arsitektur itu, fungsinya apa sih, dan penggunaan dari Arsimed. Berikut ulasannya. Baik, kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan tentang Enterprise Arsitektur. Enterprise Arsitektur dimulai pada tahun 1960-an. Strategi Enterprise Arsitektur modern seperti di tahun sekarang ini memperluas filosofinya ke seluruh bisnis. Tidak hanya bidang IT saja, ini juga dilakukan untuk memastikan bisnis selaras dengan strategi transformasi digital dan pertumbuhan teknologi. Enterprise Arsitektur sangat berguna untuk bisnis besar yang mengalami transformasi digital, karena berfokus pada menyatukan proses dan aplikasi lama untuk membentuk lingkungan yang lebih mulus dan efisien. Lalu selanjutnya, apa sih Enterprise Arsitektur itu? Enterprise Arsitektur atau bisa dibilang AA merupakan praktik yang didefinisikan dengan baik untuk melakukan analisis perusahaan, desain, perencanaan, dan implementasi untuk pengembangan dan pelaksanaan strategi yang berhasil. Maka dari itu, praktisnya Enterprise Arsitektur ini adalah bertanggung jawab untuk melakukan analisis struktur dan proses bisnis perusahaan. Arsitektur perusahaan dapat mengurangi redundansi, kompleksitas, dan silo informasi, serta resiko bisnis yang terkait dengan investasi IT. Enterprise Arsitektur membantu bisnis menyusun proyek dan kebijakan teknologi informasi untuk mencapai hasil bisnis yang diinginkan. Berikutnya adalah apa fungsi dari Enterprise Arsitektur? Fungsi dari Enterprise Arsitektur yaitu sebuah framework atau kerangka kerja untuk membantu bisnis secara efektif menerapkan dan melacak perencanaan arsitektur perusahaan mereka. Enterprise Arsitektur bisa jadi tidak jelas karena dimaksudkan untuk menangani seluruh organisasi, bukan kebutuhan atau masalah individu. Hal inilah mengapa kerangka kerja sangat membantu, sehingga bisnis dapat menerapkan proses atau mengevaluasi Enterprise Arsitektur terhadap tujuan jangka panjang. Ada banyak jenis kerangka kerja, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama, yakni untuk membuat pendekatan standar ke Enterprise Arsitektur dengan kosakata umum. Metode kepatuhan atau alat dan perangkat lunak atau bisa disebut software yang direkomendasikan. Selanjutnya adalah karena tadi pada fungsi Enterprise Arsitektur ada framework, maka saya akan menjelaskan apa framework itu. Framework adalah kerangka kerja untuk mengembangkan aplikasi berbasis website maupun desktop. Apa saja fungsi framework itu? Yang pertama adalah membuat shortcode menjadi lebih terstruktur. Terstruktur di sini berarti program yang dibuat akan dimasukkan ke dalam setiap komponen sesuai dengan fungsinya masing-masing. Salah satu contoh dari kode program struktur dapat dilihat dari framework PHP, yaitu Laravel, yang menggunakan konsep paradigma MVC, yaitu model view controller. Terdapat 3 komponen utama untuk mengembangkan website menggunakan model framework tersebut. Model berfungsi untuk tempat atau wadah menampung kode program berupa algoritma, pemrograman, dan penghubungan database aplikasi. View berfungsi sebagai wadah menampung kode program untuk membuat tampilan yang nantinya ditampilkan kepada customer atau klien. Dan controller berfungsi untuk menghubungkan model dan view agar menjadi sebuah website secara keseluruhan. Dapat dikatakan juga model di sini untuk menangani tugas back-end. Kemudian, view untuk menangani tugas front-end. Dengan adanya konsep MVC tersebut, kode program akan tersusun rapi serta mempersingkat kerja dari developer. Lalu berikutnya adalah fungsi yang kedua, yaitu membantu kinerja dari developer. Dari sini, Anda pasti sudah berpikir bahwa sebenarnya
dalam membuat sebuah aplikasi dapat dilakukan tanpa menggunakan bantuan framework. Tentu saja, bisa dilakukan jika proyek yang ditangani dalam lingkup kecil. Apabila Anda membuat aplikasi atau tampilan website untuk sebuah perusahaan atau organisasi besar, tentu saja hal tersebut tidak disarankan. Bahkan, mindset tersebut harus segera diubah. Framework diciptakan untuk memudahkan kinerja dari developer. Lalu, fungsi yang ketiga, yaitu meningkatkan keamanan perangkat lunak atau website. Selain membantu kinerja dari developer, dari segi keamanan website maupun software juga akan meningkat, karena dalam framework telah didefinisikan oleh beberapa developer ahli dari berbagai negara. Kemudian, sebuah kerangka kerja juga memiliki beberapa versi, yang setiap saat akan selalu ada pembaruan dari segi fitur, serta untuk mengurangi adanya bugs. Keamanan akan selalu diperbarui dari dimonitoring agar tidak terjadi permasalahan yang lebih serius pada website, misalnya terjadi hacking maupun peretasan data. Apabila Anda tertarik dengan sistem keamanan aplikasi, maka Anda juga dapat untuk belajar cyber security. Beberapa perusahaan maupun startup memiliki beberapa posisi untuk mengerjakan dan menangani permasalahan dalam perusahaan sistem keamanan perangkat lunak. Berikutnya adalah yang keempat, yaitu pemeliharaan dan dokumentasi dari website lebih mudah. Apabila Anda ingin menambahkan atau mengurangi beberapa fitur dari website yang Anda buat, maka dengan menggunakan framework dapat memudahkan Anda untuk melakukan hal tersebut. Mengapa? Kami beri contoh framework Laravel sendiri, memiliki fitur untuk melakukan maintenance pada program. Dengan melakukan maintenance, Anda dapat mengubah versi website tersebut dan menambahkan beberapa fitur dengan lebih mudah dan aman. Sehingga ketika ada perbaikan pada website, maka terdapat notifikasi atau pesan bagi pengguna bahwa website masih dapat diperbaiki. Selanjutnya, dari segi dokumentasi juga lebih terstruktur. Anda akan sangat kerepotan apabila dalam proses dokumentasi tidak menggunakan bantuan framework. Fungsi yang kelima adalah mempercepat dalam proses pembuatan website. Fungsi terakhir ini adalah untuk mempercepat dalam proses pembuatan website. Dalam hal ini, bukan berarti pembuatan website yang baik dikerjakan dengan cepat saja. Tetapi, proses pembuatan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan customer. Developer dapat mengembangkan aplikasi dengan menggunakan komponen-komponen yang telah tersedia dalam framework, sehingga tidak perlu untuk menyusun ulang dari awal kode program. Lalu berikutnya adalah apa saja manfaat dari enterprise architecture. Manfaat enterprise architecture yang pertama yaitu untuk meningkatkan operasi perusahaan. Ya, menerapkan arsitektur perusahaan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada bisnis tentang bagaimana semua komponen IT bekerja sama secara paling efektif. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan komunikasi staf, menghilangkan solusi teknologi yang berlebihan dan tidak perlu, dan dapat meningkatkan return of investment atau dapat disingkat ROI pada solusi teknologi informasi yang telah diinvestasikan oleh organisasi. Manfaat arsitektur perusahaan selanjutnya yaitu adalah untuk meningkatkan ketangkasan bisnis. Terlebih ketika sebuah organisasi telah mengembangkan pendapat holistik dari infrastruktur IT-nya dan bagaimana semua bagiannya cocok. Tim teknologi akan dapat menyesuaikan keduanya dengan lebih cepat dan tidak terlalu mengganggu ketika mereka perlu menambahkan solusi baru atau membuat perubahan pada solusi yang sudah ada. Hal ini karena tampilan arsitektur perusahaan memungkinkan tim IT untuk memahami bagaimana perubahan yang diusulkan dapat memiliki efek riak di seluruh bisnis dan cara melanjutkannya untuk meminimalkan gangguan dan masalah lainnya. Lalu yang ketiga adalah manfaat yang terakhir, terutama dalam mendapatkan support atau dukungan pengakuan kepentingan, yaitu membantu tim IT.
Perencanaan enterprise arsitektur atau arsitektur perusahaan biasanya melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan di seluruh organisasi. Tidak hanya bagian IT saja, tetapi juga kepala departemen dan tim manajemen senior. Karena perencanaan arsitektur ini akan mempengaruhi semua orang di seluruh perusahaan. Dengan kelompok cross-fungsional lintas fungsi, ini semua bekerja sama membahas bagaimana perusahaan arsitektur yang diusulkan dapat menguntungkan tim mereka dan perusahaan dan memprioritaskan rencana ini pada peta jalan arsitektur perusahaan atau peta jalan teknologi lainnya. Lalu yang terakhir adalah Arsimed. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang Arsimed. Arsimed adalah sebuah notasi ataupun modeling language untuk menggambarkan entitas dan relasi dalam sebuah enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur sendiri secara sederhana merupakan suatu konotasi Arsimed sendiri terdiri dari notasi, core, extension, dan relationship. Arsimed sendiri merupakan notasi yang bersifat vendor neutral dan telah diimplementasikan dalam beberapa tools enterprise arsitektur. Nah, setelah pengertian dari Arsimed, saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Arsimed tersebut. Mari kita coba. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Arsimed. Nah, di sini ada Windows Models. Windows Models ini digunakan untuk menampilkan satu atau lebih model atau view Arsimed dalam bentuk struktur. Lalu di sini ada Windows Outline untuk memunculkan konten dari Arsimed dalam bentuk diagram atau view dalam bentuk miniatur sebagai alat navigasi untuk diagram yang terpilih. Lalu di sini ada navigator. Navigator ini untuk memunculkan konsep model terpilih dan semua hubungannya dengan konsep model yang lainnya. Lalu di sebelahnya ini ada hints. Hints ini untuk memunculkan teks pendek untuk menjelaskan dari objek yang terpilih. Lalu di sini ada Windows Property. Windows Property ini untuk memunculkan objek yang terseleksi. Di property ini kita dapat mengedit objek yang terpilih. Lalu di sebelahnya ini ada visualizer. Ini untuk memunculkan konsep model terpilih dan semua hubungan dengan konsep model lainnya secara grafikal. Lalu ada validator. Nah, validator ini untuk menyediakan hints dan tips untuk menyempurnakan model konsep. Lalu, cara untuk memunculkan Windows Palette yaitu kita mengklik file, lalu new, lalu empty model. Nah, kita tunggu. Nah, setelah kita tadi mengklik file new dan lain-lain, lalu akan muncul Windows Palette. Windows Palette ini akan menampilkan panah, terus grup, lalu ada business actor, business role, business event, business service, dan lain-lain. Ini kita bisa gunakan seperti ini. Nah, grup ini kita drag ke sini, kita pindahkan ke ini. Kita bisa mengganti namanya juga. Terus kita pindahkan business upload. Kita bisa mengganti juga namanya di sini. Terus kita bisa drag juga ke sini, ke sebelah sini. Lalu bisa disesuaikan ukurannya. Terus kita bisa mendrag business role ke sini dan bisa diganti juga namanya. Terus bisa memberikan panah
seperti ini. Dari sini ke sini seperti ini. Nah, di sini ada muncul miniatur. Nah, miniatur ini untuk memperkecil Windows yang palet ini agar bisa terlihat semuanya. Seperti ini. Kita bisa memberikan grup lagi seperti ini. Lalu kita bisa berikan lagi. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat dari mana kesalahannya atau kayak gimana bentuknya seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Maaf bila ada kata-kata yang kurang dipahami. Terima kasih.